Asyik tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asyik tanganku. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah maupun yang mengikuti sekolah minggu di gereja. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita, tidak sedang bersedih, tidak sedang marah-marah ataupun kesal. Karena kita sedang mempersiapkan diri ikut kelas sekolah minggu. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama agar kita terus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang semakin mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan berdiri dulu. Kita mau bernyanyi bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kita menyanyi dengan suara yang kencang. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, judulnya pengorbanan dalam kepemimpinan. Pelajarannya diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan 19.
Siapa yang pernah mendengar nama Nehemia? Kayaknya agak jarang ya mendengarnya ya. Oke, kita akan belajar tentang Nehemia, mengenal siapakah Nehemia tersebut. Nah, sebelumnya anak-anak, siapa yang punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter? Oh, saya. Aku mau jadi seorang dokter. Iya, kita akan menjadi seorang dokter yang baik. Siapa yang mau jadi tentara? Oh, banyak juga ada yang mau jadi tentara. Yang jadi guru, pilot, atau Bapak Presiden kayak Bapak Jokowi. Siapa yang mau jadi presiden? Mau juga. Wah, cita-citanya pada bagus semuanya ya. Oke, untuk mencapai cita-cita tersebut, kita harus belajar yang rajin supaya kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik ya, menjadi dokter yang baik, menjadi guru yang baik, tentara yang baik. Nah, tentang Nehemia itu tadinya adalah seorang juru minum raja. Lalu Bapak Nehemia ini dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kenapa ya dia dipilih menjadi pemimpin? Ya, karena Bapak Nehemia itu adalah orang yang baik. Bapak Nehemia itu rela berkorban, dia mengasihi semua orang, tidak pilih-pilih ya. Dia juga jujur, gak suka bohong, dia tidak sombong, dia suka menolong, murah hati. Oleh karena itu, Tuhan memilih Bapak Nehemia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Nah, apa sih yang mau disampaikan dalam cerita firman Tuhan pagi hari ini tentang Nehemia? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, kuping kita, mendengarkan dengan baik, tidak berisik, tidak jalan sana sini ya. Kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan Yesus pimpin kita untuk bisa mengerti dan mau melakukannya ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami semua datang pagi hari ini mau belajar firman Tuhan bersama-sama dalam kelas sekolah minggu. Kami mohon Tuhan agar memimpin kami. Kami ingin belajar dari Bapak Nehemia untuk bisa menjadi orang yang baik dan menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Pengorbanan dalam kepemimpinan. Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan 19. Nehemia diangkat sebagai seorang bupati pada masa pemerintahan Raja Artasasta, yaitu raja masa Persia. Selama 12 tahun kepemimpinannya, Nehemia menjadi bupati yang baik. Nehemia tidak meminta gaji bulanan yang menjadi haknya oleh karena keadaan rakyat waktu itu sangat miskin akibat dari tindakan bupati yang sebelumnya. Semua biaya-biaya untuk menjamu tamu-tamunya ditanggung oleh Nehemia sendiri. Nehemia tidak mendapatkan ladang dan mengerahkan semua anak buahnya untuk membangun kembali tembok-tembok kota. Nehemia sama sekali tidak menggunakan kekuasaannya untuk mendapat keuntungan pribadi. Apa yang membuat Nehemia berbeda dari pemimpin sebelumnya?
karena Nehemia mempunyai sikap menghormati Allah. Sikap inilah yang menjadi dasar bagi Nehemia menjadi pemimpin yang jujur, murah hati, dan rela berkorban. Inilah keteladanan Nehemia yang harusnya dicontoh oleh para pemimpin. Nah, ketika kalian menjadi dokter, menjadi tentara, polisi, atau apapun itu, kalian akan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu harusnya bisa seperti Nehemia. Belajarlah dari Nehemia yang menjadi pemimpin jujur, murah hati, memiliki sifat rela berkorban. Tindakan sederhana yang bisa kalian lakukan adalah saat ini kalian bisa ramah kepada semua orang, kalian tidak sombong, kalian belajar untuk berbagi makanan, berbagi mainan bersama-sama, tidak mengambil barang milik teman ya, atau artinya itu mencuri ya, atau memaksa untuk mengambil milik teman, itu tidak boleh. Tapi kalian malah berbagi kepada orang lain. Juga tidak suka berbohong ya. Kita harus belajar untuk selalu berkata jujur. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian lakukan sehingga kalau kalian sudah besar nanti, kalian bisa menjadi pemimpin yang baik. Ya, kalian belajar peduli kepada orang lain, itu juga menjadi contoh yang baik. Nah, marilah kita semuanya belajar untuk menjadi pemimpin sejak kalian masih kecil. Sehingga setelah kalian dewasa nanti, kalian siap untuk dipakai Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin-pemimpin yang selalu menghormati Tuhan Allah kita, sehingga orang lain melihat, wah, kalian adalah pemimpin-pemimpin yang hebat. Bagaimana tadi pelajaran kita tentang Nehemia? Waduh, Bapak Nehemia itu adalah pemimpin yang baik ya. Dia rela berkorban. Dia tidak mau mengambil uang gajinya karena dia merasa kasihan. Rakyat bangsa Israel waktu itu sedang miskin. Jadi kalau dimintain uang lagi, mereka bagaimana? Nah, Bapak Nehemia rela berkorban ya, nggak mau mementingkan dirinya sendiri. Nah, kita belajar untuk menjadi seperti Bapak Nehemia yang peduli kepada orang lain, yang jujur, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong ya. Kita akan belajar seperti itu dan mau melakukannya bersama-sama. Seperti ayat hafalan kita pagi hari ini, isinya seperti janji juga loh. Dari Nehemia 5 ayat 19. Bunyinya seperti ini. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Ulangi lagi ya, Nehemia 5 ayat 19. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Artinya bahwa Nehemia sudah mau rela berkorban untuk bangsa Israel. Dia tidak ikut-ikutan seperti pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang menindas, menyiksa bangsa Israel ya. Tapi Nehemia mau melakukan pengorbanan dan dia memohon kepada Tuhan Allah bahwa apa yang dilakukannya itu semuanya demi bangsa yang dikasihi Tuhan. Oke, pelajaran kita pagi hari ini, sekolah minggu kita pagi hari ini telah selesai. Kita akan bersiap untuk ikut kebaktian.
kebaktian. Nanti kalian duduk yang tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Tidak jalan sana sini, tidak berisik, supaya orang lain yang ada di dalam kebaktian bisa mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Oke, kita akan berdoa untuk menutup kegiatan sekolah minggu kita pagi ini. Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kami sudah ikut sekolah minggu. Kami mau terus belajar firman Tuhan dari kami kecil, sehingga kami nanti siap untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau juga belajar seperti Bapak Nehemia untuk bisa rela berkorban dan memperhatikan orang lain. Dan kami mau juga selalu hidup jujur, selalu hidup dengan baik, dengan sopan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini, dan kami mau ikut kebaktian. Tuhan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.